Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, adik, kakak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih gak banyak kelihatannya jemaatnya yang belum datang, atau mungkin karena besok hari libur jadi banyak yang long weekend. Tapi kita tetap bersemangat ya Bapak Ibu untuk datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari saya undang saudara untuk beribadah pada minggu pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh pribadi lepas pribadi. Kita bawa hati dan diri kita kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam satu minggu ini kita ada dalam lindungan dan pemeliharaannya. Terima kasih atas Allah yang begitu mengasihi kita, walaupun kita selalu mendukakan Dia. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Amin. Amin. Mari kita memujikan Dia hari ini dengan penuh sukacita, hati yang penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Menyembah
kerajaan surga. Sungguh kau hebat Bapa. Engkau Allah kami yang begitu perkasa dalam kelemahan tubuh kami. Kami menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selalu menyia-nyiakan kasih yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kalau kami merasa kuat sendiri dengan hidup ini, mampu melakukan segala sesuatu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak pernah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami hanya melihat hal-hal yang besar dari berkat-berkat-Mu, tapi kami tidak melihat Engkau Sang Pemberi berkat. Terima kasih Tuhan, atas hati-Mu yang seperti padang gurun yang hijau, yang penuh dengan rerumputan. Itulah hati-Mu Bapa. Terima kasih kalau Engkau menawarkan itu pada kami. Dan biarlah kami boleh selalu ada dalam perlindungan Tuhan dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami mengucap syukur. Mengucap syukur juga kalau pada pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami. Engkau boleh memberikan hati kepada kami untuk taat datang beribadah. Semua itu bukan karena kebaikan kami, tapi karena Tuhan yang baik untuk kami. Biarlah waktu yang hanya sebentar ini Tuhan, Engkau menolong kami agar kami dapat fokus dan hanya melihat kepada Tuhan saja. Hanya memandang kepada Tuhan saja. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan, sehingga penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita menjawab panggilan Tuhan. Bila sangkakala berbunyi, kita jawab apa ibu-ibu? Ya Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita nyanyikan dengan bersungguh-sungguh. Waktu bunyi sangkakala. Kita sebutkan bersama-sama, amin.
Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Mari kita baca secara perlahan, Ibu dan Bapak, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tahu kita nggak sanggup dan kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa kasih Tuhan. Sekali lagi kita bacakan dengan perlahan. 3, 4. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Terima kasih. Baik ya Tuhan? Baik enggak Bapak Ibu? Kurang keras kayaknya. Baik enggak Bapak Ibu? Baik. Baik, 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 baik. Enggak ada kata yang lain selain baik. Baik sekali, tadi siapa yang bilang? Puji Tuhan, baik sekali, benar sekali. Mari kita masuk kepada nyanyian lagu hari ini. Dia buka jalan karena dia baik. Dia buka jalan buat kita dari hukuman maut menjadi hidup yang kekal. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buka jalan
Dia buka jalan. Baik, mari kita bersama-sama kembali tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan. Tuhan telah kembali mengantarkan kami ke tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, baik melalui puji-pujian maupun melalui pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan akan meteraikan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, sebelum kami menaikkan doa sahabat kami pada pagi siang hari ini, kiranya Tuhan akan menyucikan kami. Tuhan akan mengampuni kami. Sehingga kalau pada saat ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan akan angkat. Sehingga kami dengan berani, dengan tulus mengucapkan syukur dan memohon kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakin dalam Yesus Kristus, secara khusus kami tak henti-hentinya Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya ibu kami yang kekasih, Ibu Sunarto yang pada saat ini sedang dalam pemulihan. Mohon jamahan-Mu Tuhan, mohon campur tangan-Mu Tuhan, mohon penyempurnaan-Mu Tuhan. Baik dokter, perawat, obat yang dimakan, sehingga dalam masa pemulihan ini Tuhan akan segera kembali pulihkan Ibu Sunarto seperti sedia kala, dan dapat kembali bersekutu bersama-sama kami di tempat ini seperti waktu-waktu yang lalu. Kami hanya berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter, yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kuasa-Mu Tuhan nyatakan. Demikian pula untuk saudara kami Pak Slamet yang pada saat ini juga sedang dalam pemulihan. Tuhan juga akan jamah. Tuhan akan pulihkan kembali saudara kami ini seperti biasa, dan kembali dapat melakukan segala aktivitasnya, baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun di dalam pekerjaannya, maupun di dalam ibadahnya, sehingga semua dapat berjalan dengan baik karena pimpinan dan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami dan juga adik-adik kami,
serta saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB. Mohon kuasa dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, baik dalam studinya, baik dalam pekerjaannya, bahkan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka dan juga kerinduan kami, Tuhan akan kabulkan. Kemampuan kami terbatas Tuhan, kami lemah Tuhan, namun kami dikuatkan karena kuasa dan campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik pengurus pusat maupun pengurus daerah. Kiranya juga Tuhan akan campur tangan di dalam perencanaannya, di dalam visi misinya, sehingga apa yang menjadi kerinduan bersama seluruh umat baptis, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, Tuhan akan kabulkan. Kami secara khusus Tuhan berdoa, mohon Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ada 147 gereja yang pada saat ini, baik induk, cabang maupun BPW, memerlukan pimpinan Tuhan, supaya ada orang-orang yang terpanggil sehingga mengisi tempat-tempat yang sampai saat ini sedang mereka perlukan. Kami hanya berharap dan berserah kepada Tuhan, karena ini adalah milik Tuhan. Kami hanya diberikan pimpinan dan campur tangan untuk meliharanya. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami yang pada akhir-akhir ini banyak gejolak di sana sini, baik masalah ekonomi, masalah pertahanan dan keamanan, masalah intoleransi. Mohon Tuhan akan campur tangan, sehingga semuanya dapat berjalan baik, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya menjelang pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Tuhan akan pakai orang-orang yang pada saat ini dipercayakan untuk menjadi pemimpin, baik presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai pemimpin yang paling rendah di daerah. Tuhan akan berikan hikmat, sehingga mereka-mereka yang pada saat ini menjadi pemimpin, jadikanlah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga boleh bertindak dengan adil. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk Kota Bandung dan juga Cimahi. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh berbakti di tempat ini, karena kasih daripada Tuhan. Lindungilah Tuhan Kota Bandung, para pemimpinnya, dan juga Kota Cimahi, sehingga dengan penuh sukacita orang-orang yang merindu untuk berbakti, Tuhan akan pimpin. Akhirnya kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang mengalami musibah. Walaupun kami tidak mengenal satu persatu orang-orang yang ada di Cianjur yang baru-baru ini mengalami bencana alam, namun kami berdoa Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, kasihlah mereka kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan, khususnya berkaitan dengan bencana alam. Tuhan akan berikan kekuatan dan juga Tuhan akan berikan penghiburan kepada mereka semuanya. Sehingga dengan peristiwa itu, mereka diingatkan
dan sekaligus diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Besar, Tuhan itu Maha Kuasa, yang mampu dan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Kami hanya berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya itu, dan kiranya apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan akan kabulkan. Akhirnya, ampuni Tuhan kekurangan dan kelemahan kami, maupun kata-kata kami. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara, nggak terasa ini udah minggu ketiga kita masuk di tahun yang baru, tahun 2023. Kalau info-info politik, katanya tahun ini tahun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergolakan, resesi, dan segala macamnya. Buat kita anak-anak Tuhan itu menjadi headline saja, tapi bukan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan dengan keras, karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Saya undang Bapak dan Ibu semuanya, kita datang ke sekolah minggu, karena kami ada sekolah minggu mulai dari anak-anak sampai wanita dan pria dewasa. Kita boleh belajar tentang pribadi Tuhan, supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan kuat. Kalau tidak kita isi dengan firman Tuhan dan kebenarannya, kita akan menjadi pribadi yang banyak berkeluh kesah. Kita hanya melihat masalah kita, tapi kita tidak melihat berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Contohnya yang paling sederhana, nafas kita. Sekarang kita bersyukur kalau kita boleh buka masker di tempat-tempat tertentu. Dan sekarang PPKM juga sudah dicabut. Semua itu karena berkat Tuhan. Terutama khususnya pada negara ini, negara Indonesia. Karena banyak orang-orang kudus, orang-orang yang beriman mendoakan negara ini. Mari kita isi tahun ini dengan belajar tentang firman Tuhan. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, bukan pribadi yang suka berkeluh kesah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita pada Oh Betapa Indahnya. Saya undang saudara untuk bangkit. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita sudah diberkati setiap harinya dengan pemeliharaannya. Yang kadang kita nggak terasa, tapi sebetulnya Allah tidak pernah melepaskan anak-anaknya. Dia akan selalu dan selalu ada. Kadang-kadang kita yang nggak sadar kalau dia ada di dekat kita atas pemeliharaannya. Biarlah hari ini kita juga boleh bersuka cita. Bukan besar kecilnya uang, atau materi, atau hati, atau apapun yang bisa Tuhan saudara Bapak persembahkan kepada Tuhan. Tapi sukacita ketika memberi kepada Tuhan. Kita masuk dalam persembahan dan perpuluhan. Kami mohon pelayanan dari keluarga Bapak Parjo. Kepada Ibu Parti, saya mohon untuk doa persembahan dan perpuluhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan yang begitu luar biasa hari lepas hari terhadap kami Tuhan. Kami sebentar akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan kami. Tuhan berkati, biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi mengharumkan nama-Mu Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, setiap apa yang boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara, Bapak dan Ibu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan memberkati. Yang tertutup Tuhan akan bukakan. Nanti kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Hosea. Sebelumnya kita akan dilayani dengan paduan suara dari Wanita Baptis Indonesia. Saya persilakan.
Ya, makasih WBI yang sudah mempersembahkan pujian ya, dengan suasana merah semua, karena ini hari ini spesial ya, Gongsi Facai bagi Bapak Ibu yang merayakan ya. Mungkin setelah ibadah ini kumpul bersama keluarga, karena besok juga hari libur nasional ya. Ini banyak yang long weekend ya minggu ini, karena dari Jumat ya, sore, Sabtu, Minggu sampai besok. Seperti pujian tadi ya, supaya kita bertumbuh lebat di tahun ini. Amin. Pujian merupakan harapan doa kita. Ya, seperti pujian tadi yang sangat indah syairnya, hingga benih-benih yang tak dapat tumbuh tahun kemarin ya. Tahun ini doa kita semua boleh bertumbuh lebat bagi kemuliaan Tuhan kita. Ya, yang tertutup Tuhan akan bukakan. Mungkin banyak perkara di tahun kemarin. Ya, ini baru minggu keempat di bulan pertama tahun 2023. Mungkin tahun kemarin banyak hal yang tertutup. Ada kesempatan enggak mau melangkah. Ada lowongan kerja enggak mau melangkah. Doa-doa seakan-akan masih bingung melangkah. Tahun ini Tuhan akan membukakan kesempatan, keberhasilan, kesuksesan di tengah keluarga kita, impian dan harapan kita. Amin Bapak Ibu. Seperti gereja Philadelphia, yang tertutup Tuhan akan bukakan. Mari kita berdoa mengawali belajar firman Tuhan hari ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga apa yang kami dengar, kami lihat, mampu bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Hal-hal yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tertutup Tuhan akan bukakan, sehingga setiap kesempatan, setiap doa-doa kami di tahun 2023 ini, Tuhan, Engkau yang melawat, membimbing, menopang kami. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Yang tertutup Tuhan akan bukakan. Bagaimana keberadaan gereja Philadelphia di Wahyu 3 ayat 8 tadi? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Pergumulan apa yang dihadapi gereja Philadelphia saat itu? Mari kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan membuka dan apa yang dilakukan gereja Tuhan tatkala Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat, kesempatan, kesuksesan tersebut. Kita lihat yang pertama, melihat latar belakang terlebih dulu gereja Philadelphia. Gereja Philadelphia sekarang terletaknya di Turki. Jadi seperti itu runtuhan kota Philadelphia. Di Wahyu 3 saat Yohanes mendapat penglihatan di ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka pintu tak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Buka, tutup. Hak otoritas Tuhan. Seperti apa gereja Philadelphia mengalami tekanan, mengalami hinaan, dan penindasan saat itu. Sehingga mampu bertahan dan
bagaimana Tuhan membuka keberadaan gereja Philadelphia di tengah-tengah tekanan, tantangan yang luar biasa saat itu. Ya, di sini Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya sangat memuji dibanding gereja-gereja yang lain. Philadelphia di mata Tuhan yang terbaik. Dia letaknya cukup di tengah, secara jumlahnya sangat kecil, tapi di situ ada jemaat iblis. Siapa jemaat iblis? Di ayat 9 ya, kalau kita belajar Wahyu 3, ayat 9 itu ada jemaat iblis yang menekan, menindas, menganiaya gereja tersebut. Tapi Tuhan sudah membuka pintu. Mari kita melihat teks berikutnya. Kita melihat teks aslinya Bapak Ibu. Itu lebih jelas seperti terjemahan bahasa Inggris, ya, saya melihat itu seperti itu. Idaso ta erga. Semua pekerjaan, entah itu pekerjaan secara rutinitas, pekerjaan tidak formal, mencuci, pekerjaan tiap hari di ladang dan sebagainya, semua pekerjaan Tuhan melihatnya. Dikatakan idu dedoma enopion soturan. Ini seperti terjemahan bahasa Inggris, aku di muka, ya, enopion itu di depan, di muka, aku di muka telah membuka pintu bagimu. Ya. Enopion soturan, eneugo nemen, endute dunamai klesoi aute oti, mikran, dari mikro kecil itu. Engkau itu sangat kecil. Kecil di sini bisa atau mikran di situ ya. Secara kualitas besar kesetiaannya kepada jemaat, tapi secara kuantitas sangat miskin. Gak ada yang diandalkan. Baik materi, kepandaian, kepinteran, secara jumlah sangat mikran di situ. Mikran ekes dunamin kai. Kemampuanmu, kekuatanmu sangat kecil, sangat terbatas. Dikatakan heterosas mutan logon kai uk enemoi to onomamu. Engkau tidak menyangkal aku dan engkau memelihara, ya, mentaati firmanku. Itu secara teks aslinya. Kita akan melihat lebih jauh seperti apa Tuhan membuka pintu gereja Philadelphia dan apa yang harus dilakukan supaya Tuhan terus membuka dan membuka kesempatan itu. Mari kita lanjut. Yesus berotoritas membuka pintu. Dikatakan ayat 8a, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Bahkan teksnya jelas ya, aku telah membuka pintu di depanmu. Kalau dikatakan, aku telah membuka pintu rumahnya Mas Louis. Pasti asumsi kita masih tertutup. Tapi di situ lebih jelas. Aku telah membuka pintu di depanmu, artinya betul-betul pintu itu dilihat secara nyata, telah dibuka bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Masalah membuka pintu itu personifikasi. Bisa dikatakan merupakan gambaran bagaimana pintu berkat, pintu kesempatan, jawaban doa keberhasilan, kesembuhan dan seterusnya di tengah-tengah kehidupan gereja Philadelphia Bapak Ibu. Yang banyak tantangan dan hambatan saat itu, aku telah membuka pintu bagimu. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu jawaban doa. Saat itu gereja Philadelphia telah dibuka kepada Tuhan.
Sehingga gereja tersebut betul-betul kehadiran Tuhan dilihat secara jelas, secara nyata. Perhatikan, Yesus berotoritas membuka pintu. Kalau Tuhan membuka pintu, tak seorang pun bisa menutup pintu tersebut. Kalau Tuhan sedang membuka pintu, tak seorang pun bisa menutup. Tahun 2022 atau tahun kemarin, mungkin banyak pintu berkat, kesempatan, jawaban doa itu tertutup. Atau kita enggan, ragu untuk melangkah. Takut ini, takut itu. Tahun 2023, Tuhan berotoritas, punya kuasa. Tinggal kita bagaimana melakukan tersebut. Setiap kesempatan Tuhan buka. Bagaimana hidup yang sisa ini bisa kita lakukan yang lebih baik di tahun 2023. Yesus telah, katakan telah itu, berarti sudah dibuka. Dan seorang pun tidak bisa menutupnya. Lanjut, Mas. Tahun 2023, tahun yang masih baru di sini Bapak Ibu. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu doa yang kemarin belum dijawab. Hari ini kita mengimani dengan sungguh-sungguh akan Tuhan buka. Keberhasilan, kesuksesan Tuhan akan buka hari ini. Tentunya itu doa kita, komitmen kita di awal tahun kemarin. Kesembuhan, pemulihan, mungkin tahun kemarin kita berkutit, ingin sembuh, ingin kuat, ingin sehat. Itu harapan kita di tahun 2023. Kalau Tuhan sedang membuka, tak seorang pun bisa menutup. Itu yang dialami gereja Philadelphia. Lanjut. Dikatakan seperti pujian tadi. Tuhan sudah membuka luas pintu gereja, kesempatan, kekuatan di gereja Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Seperti pujian tadi, jika Tuhan membuka jalan saat tiada jalan, Tuhan bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru dia buka jalan. Biar jalanku susah, ku dibimbingnya. Sungai di gurun akan kulihat. Sebab kalau di gurun itu enggak ada sungai. Adanya mata air. Dan itu sangat-sangat langka. Perhatikan, kalau Tuhan sedang membuka jalan, biar jalanku susah, biar hidup kita itu maksudnya banyak pergumulan, banyak tantangan, kita dibimbing Tuhan. Sungai di gurun akan kulihat, bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap hari ini, tahun ini, sesuatu terjadi. Kalau Tuhan sedang membuka jalan, pekerjaan, teman hidup, kesuksesan, pintu berkat, pintu kesuksesan, keberhasilan, Bapak. Itu yang sedang dirasakan gereja Philadelphia. Tuhan telah membuka jalan. Pertanyaannya, kalau teks konteksnya saat itu jalan apa? Pintu yang sudah terbuka seperti apa? Lanjut. Jemaat Philadelphia, pintu berkat telah dibuka. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Karena Tuhan yang memegang kunci kehidupan manusia. Otoritas di tangan Yesus Kristus.
Dia pemegang kuasa surga dan bumi. Pintu apa? Lanjut Mas. Di sini, kalau kita perhatikan, ya, gereja Philadelphia saat itu di bawah pemerintahan atau Kaisar Domitian atau Domitianus yang terkenal kejam. Ya. Terus di tengah-tengah kehidupan gereja Philadelphia, Bapak Ibu, tadi dikatakan kekuatanmu sangat kecil, tapi mereka kuat, tidak pernah menyangkal ya keberadaan Yesus. Karena apa? Ayat 9 jika Anda baca, banyak jemaat-jemaat iblis. Artinya di situ orang-orang Yahudi yang terus mengompori, menghina, menyiksa gereja itu. Karena pengikut-pengikut Kristen. Jadi tantangannya, kesulitannya tidak hanya pemerintah Kaisar Domitian, juga orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Juga secara kekuasaan jemaat itu tidak punya power, kekuatan. Tapi apa? Aku telah membuka pintu sukacita, pintu damai sejahtera, pintu rasa syukur, kesembuhan, kekuatan, dan kemenangan. Itu yang dirasakan gereja Philadelphia, Bapak Ibu. Di tengah-tengah tantangan pemerintah, di tengah-tengah tantangan orang-orang Yahudi yang dikatakan jemaat iblis. Philadelphia sering disebut Athena kecil. Mengapa sering disebut Athena kecil? Karena di sekitar jemaat-jemaat itu banyak penyembah-penyembah dewa seperti orang-orang Yunani. Karena itu Philadelphia disebut Athena kecil. Jadi di sekitarnya itu banyak penyembah-penyembah berhala. Tapi di mata Tuhan, jemaat ini dipuji. Aku telah membuka pintu. Aku telah memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga apa? Gereja di sini ada sukacita, ada berkat, ada kekuatan, mengalami damai suka, mengalami kekuatan, mengalami kemenangan, dan kesembuhan. Inilah kunci kehidupan gereja Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang dialami mereka, ternyata semuanya itu bisa kuat, bisa menang, bisa sukses. Ternyata rahasianya yaitu mereka betul-betul mengasihi Tuhan. Lalu kita lihat, lanjut. Syarat Tuhan akan membukakan pintu berkat. Ini yang sudah dialami oleh gereja Philadelphia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Di sini Bapak Ibu, syaratnya ya, pintu-pintu berkat itu Tuhan buka. Ya, tidak ada yang gratis. Kalau kita ingin lulus dengan IP yang terbaik, ya harus bekerja dengan baik. Kalau kita ingin naik kelas, ya itu yang pelajar-pelajar di Pelangkerin ya, dan semua di sini pemuda, juga harus apa? Ada harga yang kita bayar. Main gadgetnya dikurangi. Ya. Supaya apa? Kita fokus pada pelajaran. Kan ada harus ada harga yang kita bayar. Kalau kita mempunyai ingin anak kita kuat, ya, sejak kecil, kita mendorong anak-anak kita mengasihi Tuhan, cuma itu modalnya. Kita nggak bisa mengawasi anak-anak kita 100%, 24 jam nggak bisa. Kita bersyukur di gereja kita ada sekolah minggu dari anak-anak, playgroup Indria, ya, Pratama, Madya, Tunas Muda, Remaja, Pemuda, Dewasa, dan Senior.
kita bisa ikut saling menguatkan, saling mendoakan di kelas itu. Kelas remaja, kelas pemuda, cuma itu modal kita. Saling mendorong, saling menguatkan. Yang sudah bekerja, kuliah, ikut kelas pemuda di sini ya, tiap minggu sudah dibuka. Ya. Semenjak pemerintah sudah mengumumkan tadi ya, SPB boleh buka masker ya, di tempat-tempat tertentu, enggak wajib seperti dulu, sudah dibuka. Cuma itu Bapak Ibu. Karena itu syarat Tuhan akan membukakan pintu berkat di situ. Ternyata gereja Philadelphia di sini menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dikatakan kalau teks aslinya tadi yaitu eterosas, itu dari kata terio, memelihara. Kalau beli itu mudah ya, tapi untuk memelihara di situ. Untuk pernikahan mudah, cuma sehari. Tapi untuk memelihara rumah tangga itu, di situ. Supaya tetap kuat. Ternyata etereosas, dari tereo, telah memelihara, telah mentaati firman-Ku. Di tengah-tengah tekanan tadi loh. Kaisar Domitian, bahkan jemaat iblis tadi, bahkan penyembahan berhala di tengah-tengah kota Philadelphia tadi. Tapi jemaat di sini apa? Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku, enggak malu. Dikatakan Kristen enggak malu, enggak minder. Di sini gereja Philadelphia. Karena di tengah-tengah tekanan himpitan tadi bisa kuat Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah bekerja dan membuka sukacita tadi, kekuatan, kesuksesan, keberhasilan, rahasianya di sini. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Mari, Bapak Ibu, kaum muda remaja, yuk kita minggu-minggu berbondong-bondong ke gereja belajar firman Tuhan. Itu kesempatan. Anak kita akan mengasihi Tuhan, itu modal utama. Kalau anak dimodali sekolah saja saudara, pinter, bisa membohongi kita, bisa menginjak kita, bisa menipu kita. Apalagi kalau anak cuma dimegali harta, warisan, tapi enggak ada kasih kepada Tuhan, kita akan kecewa. Suatu saat anak itu akan menginjak kita. Dan mempermalukan nama Tuhan. Saya mendorong kaum muda, yuk kita sekolah minggu. Mosok wis gede kok sekolah minggu. Lah apa? Persekutuan Alkitab, kadang nama saja menjadi masalah, mosok aku wis gede kok sekolah minggu. Ibu-ibu, kaum muda, remaja. Puji Tuhan di gereja kita disiapkan, materinya disiapkan. Semua golongan ada. Minggu depan sekolah minggu gabungan. Sebulan sekali, tiap akhir atau minggu terakhir. Ini kekuatan gereja Philadelphia. Apalagi kalau anak kita main gadget terus, melihat ramalan di dunia ini. Berita-berita di dunia ini sering stres kita. Sehingga enggak mengakar ke firman Tuhan. Dan kita bisa menyangkal namanya. Jadi, apakah syarat Tuhan membukakan pintu berkat itu? Gereja Philadelphia menuruti, memelihara sing tepat itu. Kita mudah beli mobil baru. Kita mudah mungkin mencari pacar baru, mudah. Gonta-ganti pacar mudah. Tapi untuk merawat, untuk saling komitmen belum tentu.
di sini. Gereja bilang, namun engkau menuruti, memelihara, mengandalkan, dan engkau tidak menyangkal namaku, enggak malu menjadi pengikut Kristus. Mari kita melihat contoh orang-orang yang mentaati firman Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan. Lanjut, Mbak. Yang tertutup Tuhan bukakan. Hana, Sarah, Elisabeth. Rahimnya 3 wanita terhebat di Alkitab itu tertutup. Tapi Tuhan bukakan saat dia berserah dan mengimani firman Tuhan. Rahimnya dibuka. Sehingga Hana lahirlah Samuel, Sarah lahirlah Isa, Elisabeth lahirlah Yohanes Pembaptis. Yang tertutup Tuhan bukakan. Ayub, seakan keluarganya gelap, mengalami kegelapan yang luar biasa. Hartanya habis. Bahkan orang terkaya diurus di sini. 10 anaknya mengalami musibah dan semuanya tewas. Bahkan setelah itu penyakit terus menggerogoti Ayub. Seakan-akan sudah tertutup pintu ini. Tapi Tuhan bukakan. Ada pemulihan dan sukses kembali. 3 pemuda, Sadrak, Mesak, Abednego, karirnya luar biasa. Mungkin kalau pekerja kantoran selalu datang awal, selalu buat prestasi, membuat direktur itu tuh puas kerjanya. Tapi satu kekurangannya, Sadrak, Mesak, Abednego di mata Nebukadnezar, satu kekurangannya. KTP-nya ini. Bahwa ini dia itu menyembah Allah Israel. Ini kekurangannya. Karena itu dia harus dipropaganda teman-temannya, harus ditangkap dan dimasukkan ke perapian. Apakah Tuhan membuka pintu untuk kesuksesannya? Ternyata ketaatan 3 pemuda itu, Sadrak, Mesak, Abednego, membawa keberhasilan dan melihat kemuliaan Allah Israel, Raja Nebukadnezar. Paulus, Silas, pintu penjara terkunci luar biasa dan yang menjaga sangat ketat. Tapi malaikat Tuhan membuka pintu-pintu tahanan itu. Di sini saudara, yang tertutup Tuhan akan bukakan. Karena apa? 3 ibu, Hana, Sarah, Elisabeth, mengandalkan Tuhan. Menuruti firman Tuhan, terlebih Ayub. Saat istrinya enggak usah mengasihi Tuhan. Kalau minggu enggak usah ke gereja, enggak usah rajin baca Alkitab. Apalah yang kita dapat? Itu istri Ayub. Tatkala Ayub terpurut, tidak mendorong, tidak menopang, justru menjerumuskan. Tapi Ayub tetap melihat dan mengandalkan Tuhan. Kaum muda, mari. Tuhan sedang bekerja. Kalau melihat lamaran tahun ini seperti saya katakan kemarin, klimaknya, krisisnya, lihat Tuhan. Karena dengan Alkitab, dengan belajar bersama-sama kita itu saling dikuatkan, saling ditopang untuk mengasihi Tuhan. Sehingga saat kala pintu-pintu di luar itu tertutup, bagaimana harapan, bagaimana setelah saya lulus kuliah nanti, pekerjaan saya gimana, teman hidup saya siapa, karir saya gimana. Kalau melihat nubuatan-nubuatan yang terjadi tahun ini, perhatikan 3 pemuda tadi. Karirnya semakin luar biasa suksesnya. Dan Nebukadnezar kagum melihat iman Sadrak, Mesak, Abednego. Mari saudara, itu kerinduan kita. Sebagai orang tua, anak-anaknya sukses, anak-anaknya mengasihi Tuhan. Yang tertutup, Tuhan akan bukakan. Dengan segala pergumulan hari ini. Tokoh-tokoh ini banyak pergumulan, tapi Tuhan sudah bukakan. Kalau Tuhan sedang membuka, tak seorang pun
bisa menutupnya. Tak seorang pun bisa mencuri sukacita mereka, karena mereka menuruti dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ingat, perhatikan tadi, apa syaratnya Tuhan membuka pintu berkat kesuksesan kita? Tidak menyangkal namaku. 3 pemuda tadi, ayo sembah Nebukadnezar, sembah aku. Tidak. Meskipun harganya dia dimasukkan ke perapian, tapi Tuhan menopangnya. Mari kita baca yang terakhir ayat-ayat di sini. Yang terakhir, lovely. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Yang tertutup Tuhan akan bukakan. Wahyu 3 ayat 8, 3, 4. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi yang tertutup Tuhan bukakan. Mari kita terus menuruti firman-Nya. Artinya kita mengandalkan kekuatan kita tidak seberapa. Rencana kita tahun ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengamini setiap janji-janji Tuhan. Dan jangan sampai malu mengakui Yesus di depan orang yang belum mengenal Kristus. Yang tertutup Tuhan akan bukakan. Saya mengundang tim musik ke depan. Kita pujikan pujian yang terakhir. Dia buka jalan. Kalau Tuhan sedang buka jalan, tak seorang pun sanggup menutup. Kalau Tuhan sedang membuka jalan, Dia sedang memberi kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk menyerahkan pergumulan-pergumulan kita. Menyerahkan tantangan yang kita hadapi saat ini. Mari kita pujikan pujian terakhir. Dia buka jalan. Mungkin saat ini kita tidak ada jalan. Lari ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, sangat susah. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Mari kita datang dan berserah kepada-Nya. Kita imani pujian ini. Tuhan sedang bekerja. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya yang terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru Dia buka jalan. Biar jalanku susah, jalanku susah, ku dipilihnya. Sungai di gurun akan kulihat. Bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi. Katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Tiap hari baru
Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan jalan hidup kita di tahun 2023. Tahun yang masih baru. Mari kita melangkah bersama Tuhan. Dia sedang bekerja, Dia sedang membuka setiap kesempatan dalam karir kita, dalam keluarga kita, untuk terus kita dimuliakan oleh-Nya. Kesempatan yang Tuhan berikan ini, mari kita minta hikmat, sehingga kita melangkah dan setiap keputusan yang kita ambil, betul-betul suara Tuhan yang membimbing. Mungkin hari ini kita banyak pergumulan, banyak tekanan, banyak masalah, banyak hal-hal yang belum kita ceritakan pada saudara kita. Tapi hari ini Tuhan tahu, Tuhan ingin kita berserah kepada-Nya. Sehingga pulang ibadah ini, saudara dikasih Tuhan, betul-betul ada kekuatan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Atau saat ini, yang belum percaya Yesus Kristus, silahkan. Roh Tuhan sedang menyiapkan kita. Aku percaya Engkau Tuhan, karena Engkau berotoritas dalam hidup kami. Saat Engkau membuka jalan, tak seorang pun bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan. Silahkan Bapak Ibu Saudara, kaum muda remaja, yang belum sungguh-sungguh mengikut Yesus, yang masih meragukan otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Dia memberi kesempatan yang luar biasa bagi saudara. Mungkin hari ini merasa pintunya terus tertutup, merasa enggak ada harapan, merasa putus asa, merasa semuanya tidak mungkin, semuanya jalan tertutup. Hari ini, kalau kita menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal, tidak malu mengikut Kristus dan mengandalkannya, Tuhan sedang membuka jalan. Tuhan sedang bekerja. Ini Tuhan kami jemaat-Mu. Ini Tuhan kami anak-anak-Mu. Ini Tuhan keluarga kami. Kami berserah kepada Engkau. Kami belajar menuruti firman-Mu. Kami belajar mengasihi Engkau. Karena kami yakin di tengah-tengah pergumulan kami seperti gereja Philadelphia tadi, ada kekuatan, ada berkat, ada kemenangan, ada sukacita. Meskipun banyak perkara dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dan masa depan anak-anak dan cucu kami. Kami hanya bersandar, berharap kepada Yesus Kristus, Allah yang berotoritas, berkuasa, membuka pintu-pintu berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kepada Yesus Kristus, semuanya ini kami serahkan. Amin. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Mengingatkan persekutuan doa besok Rabu 25 Januari jam 7 sampai 8 secara online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Kami mengundang, kita saling mendukung dalam doa, menyampaikan kesaksian gitu ya. Silahkan jika ada pokok-pokok doa di WA ke kami atau ke saya. Sehingga teman-teman kita semua saling mendoakan. Kita enggak tahu ya, setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi diinfokan, dijapri ke kami dan kami saling mendoakan.
Yang kedua, minggu depan sekolah minggu gabungan mengundang ya semuanya bisa ikut sekolah minggu gabungan jam 8 ya. Untuk yang Indria sampai remaja dilayani oleh kelas atau guru-guru tunas muda dan remaja. Ya. Untuk kelas pemuda dan dewasa dilayani oleh Diakon Wardoyo. Sekolah minggu gabungan besok minggu. Jadi sebulan sekali di minggu terakhir ya, kelas tiap minggu yang biasanya dibagi-bagi kelas itu, tiap minggu terakhir itu digabung. Betul itu. Terus juga ada tambahan pengumuman, PKMB setelah ibadah ini diharap berkumpul. Ya. PKMB, PKRB setelah ibadah ini diharap berkumpul. Nah, tuh. Terus yang ulang tahun ya, minggu keempat di sini lanjut Mas. Saudari Tari Lestari besok ya 23 Januari. Budi Perang salam untuk Tari, Tuhan berkati pekerjaannya yang di Cianjur ya, yang saat ini menekuni pekerjaannya di Cianjur. Tuhan memberkati. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Enggak ada? Ya. Jika tidak ada tambahan pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa kita. Mari kita berdoa. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang esa yang kami imani, yang memegang setiap kehidupan kami, mohon berkat-Mu turun bagi kami. Kekuatan damai sejahtera menyertai kami. Kita memuji Tuhan-Mu, memberkati-Mu. Tuhan melindungi, menyinari, memberi kasih karunia, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera hidup Silakan jemaat duduk sebentar saat teduh sejenak sebelum kita saling memberikan salam satu dengan yang lain.